Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, di malam kali ini alhamdulillah bersyukur kepada Allah kita bisa melanjutkan kembali di malam kali ini. Mahasantri semua, kita melanjutkan pembacaan kitab Matan Al-Waraqat beserta beberapa syarah penjelasannya ya. Kita sekarang masuk bahasan mahdzur. Coba mahdzur yang haram. Mahdzur haram, wal mahdzur ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi. Dibawa ke HP-nya? Bawa HP-nya lah. Itu sudah di-share di grup materinya. Mahdzur. Wajib itu udah, sunnah udah. Mahdzur belum ya? Mahdzur. Sekarang penjelasan tentang apa yang disebut dengan haram. Ini penjelasan. Kita masih bahas tentang hukum taklifi. Ya. Wal mahdzur, ada ketemu nggak? Ada. Ya, Kang Ihsan baca, Kang Ihsan. Mahdzur haram. Mahzur haram. Matannya wal mahzur ma yusabu ala tarkihi Ihsan tutup pintunya. wa yu'aqabu ala fi'lihi. Mahzur ialah apa yang diganjar karena meninggalkannya dan disiksa karena melakukannya. Iya. Nah, ini penjelasan definisi ta'rif ya. Secara rosem kemarin sudah disampaikan ya, ta'rif definisi secara rosem itu dari sisi dampak, pengaruh, buah ya, hasil. Nah, ini secara rosem. Nah, nanti secara had ya, hakikatnya definisi secara hadnya nanti ada di bawahnya. Penjelasan secara bahasa. Secara bahasa, mahzur berasal dari kata al-hazru yang bermakna al-man'u, Iya. melarang. Adapun secara istilah, mahzur ialah wastilahan ma tolaba syar'u tarokahu tolaban jaziman minal af'ali Ka ukukil walidain. ka ukukil walidaini wa isbali thiyabi awil akwali kagibati wan namimati au a'malil qulubi kalihikdi wal hasadi. Iya. Secara istilah, sesuatu yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntunan yang tegas. Tuntutan yang tegas dari perbuatan. Ya, nah ini catatannya. Jadi mahdzur itu sesuatu yang dilarang ya, dituntut oleh syariat agar ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas ya. Seperti apa contohnya? Seperti durhaka kepada kedua orang tua dan menjulurkan pakaian di bawah mata kaki. Ya, isbal ya. Isbal. Haram kumaha itu. Atau dari ucapan seperti gibah, menggunjing dan namimah, mengadu domba.
atau dari amalan hati seperti dengki dan hasad, iri hati. Iya. Ini karena yang memberi syarahnya Syekh Shalih Fauzan ya. Syekh Shalih Fauzan kan mazhabnya mazhab Hambali. Bagi Salafi ya isbal itu haram karena mereka memahami teks nas-nas secara zahir larangan dari Nabi SAW. Tapi bagi ulama-ulama yang lain memang ada yang tidak sampai mengharamkan. Meskipun ya bagi sebagian ulama haram itu lebih selamat pilihannya. Tapi ada sebagian ulama karena memang ada riwayat-riwayat yang menunjukkan ada qarinah memungkinkan itu tidak sampai haram ya. Pertama, Nabi SAW di beberapa riwayat memberikan takyid muqayyad minal khuyala. Jadi kalau isbal itu haram kalau memang ada kesombongan. Makanya kalau Imam An-Nawawi itu makruh, nggak sampai haram. Itu makruh. Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Riyadhus Shalihin beliau makruh itu. Nah, ini pilihan fikih ya, tidak usah saling mencela, merendahkan. Cenah didinya mah make calana teh siga kebanjiran, ngatung wae kan gitu. Di mana kebanjiran wae kan itu. Ya. Ya boleh saling mencela. Ya kita memahami satu sama lain. Kemudian adapun Kageser sih. mana tadi di adapun pahala lanjut ya. Kayak adapun pahala yang didapatkan. Adapun pahala yang didapatkan karena meninggalkan apa yang diharamkan itu harus dengan niat melaksanakan perintah Allah. Iya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, wa hukmul muharrami ma dzakarahul mu'alifu Iya. min annahu Iya. yusabu ala tarkihi lakin biqasdil imtithali wa dzalika bi an yakuffa anil muharrami imtithalan linahyi syar'i Iya. qasidan bidzalika wajhallah ta'ala qulu Falau tarakahu linahwi haufin min makhlukin au hayain au riyain au ajzin salima minal ismi li annahu lam yartakib haraman walakin la ajrolahu li annahu lam yaksid wajhallah bitarki lil harami. Iya. Dan hukum perbuatan haram adalah sebagaimana disebutkan oleh penulis bahwa seseorang akan diberi pahala atas meninggalkannya, tetapi dengan syarat berniat untuk menaati perintah syariat. Iya. Yaitu ia menahan diri dari perbuatan haram sebagai bentuk ketaatan terhadap larangan syariat dengan maksud mencari keridhaan Allah Ta'ala. Iya. Namun jika ia meninggalkannya karena takut kepada makhluk atau karena malu atau karena riya, ingin dipuji atau karena tidak mampu melakukan perbuatan haram tersebut, maka ia selamat dari dosa. Karena ia tidak melakukan perbuatan haram, tetapi tidak mendapat pahala karena tidak berniat mengharap wajah Allah dalam meninggalkan yang haram. Iya, itu. Ada orang dia mau mencuri motor malam tuh. Ternyata pas mau mencuri motor teh aya hansip terjadi, terjadinya gak dapat pahala dia. Itu. Ada orang misalnya kemudian
mau berzina misalnya, dia ketika mau berzina ternyata misalnya dilihat orang lain, akhirnya gak jadi bezinahnya, tapi bukan karena Allah gitu, tapi karena malu dilihat orang. Nah, meninggalkan dosa itu nggak dapat pahala gitu. Putra misalnya di kampus teu bobogohan kunaon da teu payu, nah teu menang dosa teu menang pahala. Tapi Gitu. tidak berdosa. Karena teu menang pahala itu. Jadi kalau teu bobogohannya itu karena memang saya ingin meninggalkan haram itu. Saya ingin menjauhi zina. Zina itu gak dalam syariat ada dua ya, zina majazi dan zina hakiki. Termasuk beboncengan itu zina hakiki, zina majazi. Beboncengan, saling memegang gitu ya. Itu termasuk WA-an itu zina, bagian dari zina majazi. Kalau terjatuh kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, masuk zina majazi. Itu. Jadi meninggalkannya harus karena memang niat mengharap ridho Allah, bukan karena tidak mampu atau lemah gitu. Ya. Baru dapat pahala itu. Baik, alhamdulillah. Sekarang makruh, ganti Ki, makruh Ki. Kalau makruh itu haram ya. Jadi kalau ditanya tentang haram apa? Ma yusabu ala tarkih wa yu'aqabu ala fi'lih itu. Atau ma tolaba syara'u tarkahu ya, tolaban jaziman. Apa yang dituntut oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tegas. Sekarang makruh. Wal makruh ma yusabu ala tarkihi wala yu'aqabu ala fi'lihi. Iya. Makruh ialah apa yang diganjar karena meninggalkannya dan tidak disiksa karena melakukannya. Iya. Penjelasan. Dapat pahala meninggalkannya makruhnya. Secara bahasa, makruh berasal dari kata karohah yang bermakna dibenci. Adapun secara istilah, makruh ialah wa istilahan ma tolaba syar'u tarkahu tolaban ghairo jazimin. Kal iltifati fi salati birokobati wal akhli wal i'ta'i bisimali. Iya. Secara istilah sesuatu yang diminta oleh syariat untuk ditinggalkan dengan tuntutan yang tidak tegas atau tidak wajib, seperti menoleh dalam sholat dengan leher dan mengambil atau memberi dengan tangan kiri. Syah Al-Waraqat 36. Iya. Menoleh dalam sholat itu kan gini, memang nggak sampai membatalkan sholat, hanya makruh saja. Tapi mubah jadi bisa mubah, nggak makruh kalau memang dibutuhkan. Misalnya rezeki ke setelah tahajud dan itu di asrama, kemudian ada suara kan gitu, siun mungkin putra akan jatuh misalnya dari atas kasur lindur kan, misalnya gue jujur kakak apa kan gitu, terus noleh dulu, nah itu boleh itu. Bahkan Nabi pernah menjawab salam dengan isyarat. Nabi bahkan pernah 180 derajat ke belakang melihat ketika di waktu perang. Itu riwayat-riwayatnya dikumpulkan sama Imam Ibnu Qayyim di Zadul Ma'ad. Dia boleh itu. Tapi kalau tidak ada kepentingan apapun itu, apalagi sholat karena masjidnya halus mungkin ditinggalian HD kaligrafina kan itu ditinggalian itu gak boleh ya, makruh ya itu. Bahkan kalau terlalu banyak bergerak ya bisa membatalkan sholat itu. Mengambil dengan tangan kiri itu pun makruh. Nah kalau tidak melakukan ini dapat pahala itu, tapi kalau melakukannya gak sampai berdosa itu. Nah adapun makruh dalam istilah para ulama terbagi kepada 3 bagian. Iya. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, al-awal manuhiya anhu nahya tanjihin wa huwa ma taqaddama ta'rifuhu li annani
li'annal ahkam li'anil ahkama li'annal ahkama li'annal ahkama arba'atun. arba'atun. Sakitu geus harokatan eta hapena teu jelas. Oh gitu. Harokatnya jadi pabalik. Oh, Dina HP mah. tanda naon lah. Sok teruskeun. Wa qulu wahidin qad husso So bismin galaba alaihi ghalaba alaihi fayan bagi an yan sorifa makruh. makruhu ida utliqa ila musammahu duna ghairihi mimma qad yusta'malu fihi. Iya. Yang pertama yaitu sesuatu yang dilarang dengan larangan tanzih, larangan yang tidak bersifat tegas. Dan inilah yang telah disebutkan definisinya sebelumnya. Karena hukum-hukum itu ada 4 dan masing-masing memiliki nama yang khusus dan dominan digunakan untuknya. Maka seharusnya istilah makruh bila disebutkan secara mutlak diarahkan pada makna khususnya yaitu larangan tanzih, bukan pada makna lain yang terkadang juga digunakan padanya. Iya. Jadi kalau dalam istilah lain makruh itu ya ini nahyun tanzih ya. Nahyun tanzih, makruh tanzih itu ya makruh. Itu. Nah, yang kedua, makruh itu bisa bermakna haram. Jadi para ulama dulu kalau dalam kitab-kitab fikih misalnya karroha al-imam asy-Syafi'i misalnya, akarroha al-imam Ahmad misalnya, itu dengan kata makruh, tapi yang dimaksud itu bukan makruh tapi haram. Itu. Jadi beberapa istilah ya. Jadi harus hati-hati kalau membaca kitab-kitab terdahulu, bisa jadi ulama-ulama dulu itu memaknai makruh itu haram gitu. Seperti hadisnya. Hadis para ulama misalnya hadis ini dhaif gitu. Dulu hadis dhaif itu yang bisa jadi katakan, tapi para ulama kemudian membedakan ada sahih, hasan ya, dhaif itu. Nah, wasani al-haram wa huwa Asani al-haramu wa huwa ghalibu itlaqati mutaqaddimin kal imami Ahmada wasyafi'i fa innahum yu'abbiruna anil harami bilafdil karohati tawarru'an wa hadaro minal wuqu'i finnahi anil qawli hada halalun wa hada haramun liqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wala taqulu lima tasifu al-sinatukumul kadhiba hada halalun wa hada haramun litaftaru 'ala Allahi kadhiba walakin kasiran minal mutaakhirina ghalitu ala a'immatihim fafassaru labdo karahati bi kalamihim bikarohati tanzihi wa hada lam turidhu a'immatu wa min kalamil imami Ahmada akrahul mut'ata wassalata fi maqabiri wa huma muharramani wa fi muhtasaril hiraqi wa yukrahu
an yatawaddoa Mm-mm. fi an niyati dahabi Wal wal fiddati. fiddati. Mm-mm. Qala Ibnu Kudamata Kudamata aroda bil karohati at-tahrima. at-tahrima Mm-mm. wala a'lamu fihi hilafan Mm-mm. wa dzalika liqiyamid dalili Ala ala tahrimi. dusta. Ini halal dan ini haram agar kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Mm-mm. Namun banyak ulama belakangan keliru terhadap maksud para imam tersebut. Ya, makruh tapi haram. Itu kalau Imam Ahmad dulu mengatakan seperti itu. Tong jadi dalil lisan, Imam Ahmad ningali berarti menang. Kamu tahu ujug-ujug di itu di Alimarot. Jeung itu. Nah, itu haram ya, padahal keduanya haram. Dan dalam Mukhtasar Dan dalam Al-Khiraqi, Mukhtasar Al-Khiraqi disebutkan dimakruhkan berwudu dengan bejana dari emas dan perak. sama ini juga boleh. Ya, yang berwudu makannya juga boleh. Pakai wadah dari emas dan Perak. ya, nggak boleh. Namun Ibnu Qudamah menjelaskan yang dimaksud dengan makruh di sini adalah haram dan aku tidak mengetahui adanya perbedaan pendapat dalam hal ini. Iya. Itu yang kedua. Jadi pertama ada makruh tanzih mah ya makruh. Ada haram itu makruh ini. Nah, yang ketiga aja langsung. Wasalitsu minal istilahat. Asalisu minal Coba istilahati. terjemahnya aja. Istilah ketiga. Istilah ketiga dalam penggunaan kata makruh adalah meninggalkan yang lebih utama, tarkul ula. Istilah ini diabaikan oleh mayoritas ulama usul, namun dibahas oleh para fuqaha ahli fikih. Kedudukannya berada di antara makruh dan mubah. Perbedaan antara makruh dan khilaf al-ula, meninggalkannya yang lebih Itu utama. bukan al-ula, khilaful aula gitu. Hilaful aula Itu al-aula ya. Bukan al-ula, aula harusnya. makruh adalah perbuatan yang terdapat larangan secara langsung dan disengaja dari syariat. Khilaful aula adalah perbuatan yang tidak ada larangan secara khusus, namun lebih baik ditinggalkan seperti meninggalkan sunnah rawatib zuhur misalnya. Iya. Kemudian Imam Zarkashi. Imam Zarkashi berkata, setelah memaparkan pendapat para ulama dalam masalah ini, beliau menyimpulkan, pendapat yang tepat adalah bahwa khilaful aula merupakan bagian dari makruh. Derajat kemakruhan itu bertingkat-tingkat, sebagaimana dalam sunnah. Maka tidak sepantasnya dianggap sebagai kategori hukum yang terpisah. Karena jika demikian, maka jumlah hukum akan menjadi 6, dan ini bertentangan dengan apa yang dikenal dalam syariat, atau berarti khilaful aula berada di luar syariat. Padahal kenyataannya tidak demikian. Iya. Ya ada ulama yang menganggap hukum taklif itu 5 kan. Jadi wajib, sunnah, mubah, harum, makruh, dan khilaful aula gitu hukum taklif itu. Tapi kata Imam Az-Zarkashi, khilaful aula itu ya bagian dari makruh juga. Bedanya kalau makruh itu tadi berkaitan dengan nas-nas yang ada larangannya dalam Al-Quran, dalam hadis itu. Larangannya seperti tadi tidak boleh menoleh ketika sholat, ya makruh. Nah tapi kalau khilaful aula itu memang nggak ada larangannya, tapi memang lebih baik ditinggalkan. Ditinggalkan itu contoh bagaimana hukum meninggalkan sholat rawatib, meninggalkan sholat sholat witir. Itu hukumnya apa? Ya memang nggak sampai berdosa, tapi apa? Khilaful aula. Khilaful itu bertentangan dengan yang lebih utama. Lebih utamanya dilakukan. Itu makanya disebutnya khilaful aula. Tidak sholat rawatib gimana hukumnya? Khilaful aula. Itu. Jadi tapi tadi kata Imam Zarkashi ya khilaful aula itu makruh gitu. Orang tidak sholat sunat makruh, tidak sholat witir makruh. Baik, nah itu ya, jadi hukum taklifi itu ada 5 ya, yang disepakati ada 5. Pertama wajib ya, kemudian sunnah, yang ketiga mubah, yang keempat mahdzur ya,
Yang terakhir makruh. Itu yang disebut dengan hukum taklifi. Itu. Ini udah dibahas macam-macam wajib juga ya. Kemudian definisi dari hukum taklifi itu. Baik, alhamdulillah. Nah, itu untuk malam kali ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan masuk ke hukum-hukum wada'i. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Hukum wada'i berkaitan dengan syarat, sabab, dan mani'. Nanti insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ini masih bagian dari hukum syariat. Jadi al-ahkam asy-syar'iyyah itu terbagi kepada dua. Ada hukum taklifi, ada hukum wada'i. Hukum taklifi tadi ada 5. Hukum wada'i ya kalau di matan al-waraqat ada 3 aja. Sebenarnya banyak. Syarat, sabab, mani, azimah, rukhsah, apalagi sahih, batil, 7 tuh. Cuman kalau di matan al-waraqat ya itu aja syarat, sabab, mani. Nah, nanti insyaallah kita bahas pertemuan yang akan datang. Baik, alhamdulillah untuk malam kali ini karena berhubung bentar lagi masuk waktu Isya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.